Wis. Wa ayu maudiin lan utawi endi-endine panggonan. Shalla kang salat sapa wong fil masjid ing dalem masjid. Bi sholatil imam kalawan sholati imam fihi ing dalem masjid. Fihi ing dalem masjid wa huwa hale utawi wong atau makmum. Wa huwa hale utawi wong atau makmum alimun iku wong kang ngerti mengetahui bi sholatihi kalawan sholati imam. Bi sholatihi kalawan sholati imam mongko ajaza'ahu ajaza'ah mongko mencukupi. Ajza'ahu akza'a mongko mencukupi opo bermakmum hu ing wong. Malam yataqaddam, catatan ini, malam yataqaddam selagi tidak mendahului sopo makmum. Malam yataqaddam selagi tidak mendahului sopo makmum alaihi ing atase imam. Saya jelaskan sekilas. Jika antara makmum dengan imam sholat di sebuah masjid, paham ya? Ini di masjid, sholatnya di masjid. Termasuk masjid serambi masjid, paham ya? Termasuk kategori hukmil masjid adalah serambi. Kalau di Masjid Bahuddin depan itu bukan serambi namanya. Kata sesepuh itu bukan serambi, namanya aula. Bedanya apa? Beda secara hukum. Kalau dianggap serambi masjid, kalau dianggap serambi masjid, kita boleh-boleh saja niat iktikaf. Kita boleh-boleh saja niat sholat tahiyatul masjid. Kalau dianggap serambi masjid, wanita haid tidak boleh, orang junub tidak boleh, paham ya? Tapi kalau aula, ini, tapi kalau itu aula, iktikaf tidak sah, tahiyatul masjid tidak sah, orang junub, orang haid tidak menjadi masalah. Karena saya pernah dengar itu dari sepuh, itu namanya bukan serambi, tapi aula. Makanya kalau ngaji walaupun udur ya nggak apa-apa, paham ya? Yang penting tidak banjir loh. Paham ya? Tapi kalau di kampungnya ada serambi masjid, itu sama halnya dengan masjid. Semua hukumnya, iktikaf boleh mendapat pahala, tahiyatul masjid juga boleh. Orang haid, orang junub tidak boleh. Nah, sekarang masalahnya antara imam dengan makmum ini sholatnya sama-sama di masjid dan makmumnya mengetahui tentang gerak-geriknya imam, baik mengetahui langsung atau mengetahui dengan pelantara makmum yang ada di depannya. Wis contohnya imamnya di depan, wis paling belakang Mas Rasa, depannya Nabil. Karena ini ada beberapa soft atau barisan, yang jelas yang paling belakang tidak bisa melihat langsung gerak-gerik imam. Taunya karena ada makmum yang depannya Nabil. Depannya Nabil ada Farhan. Oh, imam ruku, ikut ruku. Paham ya? Kalau di masjid yang penting makmum sudah tahu gerak-geriknya imam, baik tahu langsung bimusyahadah alaihi, tahu langsung, atau bimusyahadah dengan pelantara imam yang ada di makmum yang di depannya, maka itu boleh-boleh saja. Walaupun ada penutup, contohnya ada kacanya, tapi ini di masjid, maka itu hukumnya boleh-boleh saja. Sah jamaahnya karena sama-sama di masjid.
Paham ya? Oke, sekarang ini wa in sholat lamun sholat sapa wong. Oh, isi yang tadi itu boleh dengan catatan malam yataqaddam alaih, dengan catatan makmum tidak mendahului imam. Contoh ini tempatnya imam luas masjidnya, ternyata di sebelah sana itu ada yang lebih, kan kadang ada ya kan tempatnya pengurus umpamanya, ternyata lebih maju daripada tempatnya imam, sehingga karena kantornya, anggaplah di kantor ya kan ada di masjid ada kantornya, biasanya kantor itu untuk para khotib ya, para ustadz yang ngisi ngaji rutinan di kantor. Ternyata posisi kantor ini lebih maju, tempatnya imam sini umpamanya, ternyata kantornya lebih maju dan ada makmum yang sholat di depan, walaupun pinggir tapi posisinya lebih depan. Bagaimana? Ya nggak sah. Paham ya? Tidak sah. Harus tidak boleh mendahului imam. Ini hati-hati. Kalau memang ada kantor yang semacam itu, maka untuk takmir masjid menyarankan ketika sholat jamaah kantor itu dikosongkan, karena posisi kantor itu lebih maju daripada tempat imam. Oke, sekarang wa in sholat lamun sholat sapa wong fil masjid ing dalam masjid. Sisi lamun sholat sapa imam fil masjid dalam masjid, imam di masjid, sedangkan wal ma'mumu kharijal masjid, wal ma'mumu hale utawi makmum kharijal masjid itu di luar masjid. Qariban hale wong kang parek atau dekat, posisinya dekat minhu sangking imam. Jadi memang posisinya dekat, jaraknya dekat. Wa huwa hale utawi makmum alimun iku wong kang ngerti bisolatihi kalawan solatnya imam. Imam ruku dia tahu, baik tahu langsung atau tahu dengan makmum yang ada di depannya. Alimun iku wong kang ngerti bisolati kalawan solatnya imam, wala hailah dan tidak ada penghalang. Hunaka ing dalam mengkono-mengkono panggonan, wala hailah dan tidak ada penghalang. Hunaka ing dalam mengkono-mengkono panggonan, jaza mongko wenang, boleh dan mendapat fadilahnya sholat berjamaah. Saya contohkan, masjid full, serambi full, sholat ada makmumnya sholat di halaman masjid. Halaman masjid itu bukan serambi masjid. Serambi itu adalah ruhbatul masjid, serambi masjid. Paham ya? Serambi masjid ruhbah. Kalau halaman tempat parkir itu namanya bukan serambi. Dalam fikih namanya harim. Harim itu adalah maudhi'un ittasola bil masjid wa huyi'a limasolil masjid. Contohnya kamaudhi'in ni'al. Harim itu sebuah tempat ittasola bil masjid yang nyambung dengan masjid. Wa huyi'a disediakan, tujuannya untuk limasolil masjid, maslahah masjid. Kamaudhi'in ni'al seperti tempatnya sandal, tempatnya parkir motor. Paham ya? Wah, di depan itu banyak, ada halaman, tempat parkir dan seterusnya. Ternyata ada makmum yang sholat di sana. Kalau memang pintu yang dari serambi ke masjid ini semuanya terbuka, ini tidak menjadi masalah. Paham ya? Tapi kalau pintu semuanya tertutup, kalau di serambi sah, karena serambi termasuk kategori masjid. Yang menjadi masalah yang di halaman. Paham ya? Namanya hail. Hail itu adalah penghalang. Penghalang yang menyebabkan tidak bisa menuju imam.
Paham ya? Penghalang yang menyebabkan tidak bisa menuju. Kenapa? Karena ini di dua tempat, imam di masjid, makmum di luar masjid. Kalau seandainya imam di masjid, walaupun ada hail tidak menjadi masalah. Contohnya ini masjid, masjid. Kan biasanya di pinggir ada tempat ya kan, nah, seperti Bahudin kan ada tempat ya di pinggir. Kan depan ada pintunya, paham ya, ada pintunya. Seandainya depan itu nggak ada pintunya, tidak menjadi masalah, karena masjid. Kalau memang di pinggir itu dianggap itu serambi masjid, berarti tidak menjadi masalah, paham ya? Karena sama-sama di masjid. Tapi sekarang, kalau bukan masjid, contohnya musola, musola, sama di pinggir ada tempatnya ya kan, cukup berapa orang, kanan kiri ada tempatnya. Ternyata di bagian depan tidak ada pintunya. Ini nggak sah. Orang-orang yang sholat di pinggir, baik di bagian kanan atau kiri, tidak sah. Kalau memang di bagian depan tidak ada pintu. Kenapa? Karena ada hail, ada penghalang. Karena sebab penghalang ini, makmum tidak bisa menuju pada imam. Bisa menuju pada imam dengan cara membelakangi kiblat. Karena depan tidak ada pintu, maka kalau seandainya menuju imam, dia harus dengan cara membelakangi kiblat. Paham ya? Oleh karena itu praktek yang seperti itu tidak sah. Makanya kalau sewaktu-waktu menjadi donatur, menjadi orang kaya, dimintai sumbangan untuk pembangunan musola, harus cek. Lah, di pinggir ada tempat, tapi kok nggak ada pintunya? Mas takmir, kalau memang di pinggir kanan kiri ada tempat untuk jemaah, harus di depan ada pintunya yang menyambung antara di luar musola dengan dalam musola. Kenapa? Kalau nggak ada pintunya, otomatis orang-orang yang sholat di pinggir tidak sah jemaahnya. Paham ya? Makanya ini contohnya imam di masjid, makmum di luar masjid. Sah kalau memang tidak ada hail. Paham ya? Kalau memang tidak ada hail. Kalau penghalangnya sungai tidak menjadi masalah. Paham ya? Tidak menjadi masalah. Sungai umpamanya. Jadi antara imam dengan makmum di tengah-tengah ada sungainya. Paham ya? Imam sebelah sini. Tuh ini sungai. Terus sebelah sini makmum. Bagaimana? Boleh-boleh saja. Itu tidak dianggap sebagai hail, tidak dianggap sebagai penghalang. Kenapa? Karena makmum bisa loncat, bisa terbangnya. Walam yahul nahrun wa turkun wa tila.